Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 371. Setelah Kaori bermimpi tentang Kenshin, mimpi buruk yang membuatnya begitu menakutkan. Kini pagi pun datang. Kaori terbangun dari tidurnya. Ia sedang sibuk masak bersama mamanya. Kemudian Kenshin yang di rumahnya. Pagi-pagi sekali, ia sudah mandi, bersiap akan menjemput Kaori. Saat itu jam 5:30 pagi. Kenshin berpamitan pada mamanya, akan ke rumahnya Kaori. Namun mamanya bilang, "Ken, sekalian nanti kamu bicara dengan Kaori. Kabarkan pada orang tuanya, kalau ayah dan mama, minggu ini, akan melamarkan kamu. Tanyakan Kaori dulu apa dia sudah siap. Kapan tepatnya mama dan ayah ini untuk bisa ke sana?" Kenshin menjawabnya, "Iya ma, baik ma. Entar Kenshin tanyakan ke Kaori." Mamanya pun lalu bilang, "Kalau gitu hati-hati, pelan-pelan saja naik mobilnya. Sekarang banyak kecelakaan di jalan. Itu berita artis aja ada yang meninggal." Kenshin menyahutnya, "Iya ma." Entar Kenshin pelan-pelan. Dan pembicaraan itu selesai. Iwan yang sama, hari ini ikut juga. Iwan pun menelpon Kenshin. Iwan bicara, "Halo bro, lu jadi jam berapa jemput gua? Gue sudah mandi nih, sudah ganti baju." Kenshin menjawabnya, "Ya sekarang Wan, aku tunggu di jalan raya. Tempat masuk kos itu Wan." Iwan menjawabnya, "Oke bro, siap, gua langsung tunggu di sana." Dan Kenshin segera menuju ke lokasi. Tak lama kemudian, Kenshin pun bertemu Iwan. Dan langsung saja Kenshin bilang, "Kalau gitu, lu gua antar ke rumahnya Ririn Wan. Lu ngopi-ngopi di sana. Aku tak langsung ke rumahnya Kaori. Aku tunggu di situ." Ini Kaori sudah nggak sabar aja. Dari tadi bertanya terus. "Nah kamu lihat ini, dia telepon." Kenshin mengangkatnya. Ia pun bicara, "Halo Kaori. Iya ini aku di jalan. Masih nganterin Iwan. Kamu tunggu aja. Bentar lagi aku langsung ke sana." Kaori pun menjawab, bicara dengan Kenshin. Iwan pun tak mendengarnya. Dan setelah itu Kenshin selesai melakukan pembicaraan dengan Kaori. Iwan langsung berkata, "Waduh bro, Kaori itu perhatian banget sama lu. Sudah cinta sekali denganmu. Beruntung sekali lu bro. Padahal banyak laki-laki yang mengejarnya. Namun hanya lu bro yang dipilih Kaori. Oh ya, apalagi kemarin Mbak Rena itu juga cinta ke lu. Waduh, lu emang pria yang beruntung bro. Gua sampai membayangkan jadi lu. Sampai mimpi pun gua ingin kayak gitu. Ingin dicintai wanita yang cantik, perhatian pula, tapi nggak ketemu-temu." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Bukannya Susanti itu mantan cewek lu Wan, udah mau balikan sama lu. Kenapa lu nggak mau menerima? Dia kan mulai perhatian. Kamu aja dikejar, tapi kamu malah menghindar." Iwan menyahutnya, "Wah kalau dia itu bro, bukan perhatian beneran bro, tapi ada udang di balik batu bro. Dia kan suka gua, itu ada maksudnya. Karena melihat lu, yang anaknya orang kaya, yang punya perusahaan, dan hubungannya itu, lu adalah teman gua. Jadi Susanti itu pingin dekat ke gua, alasannya kayak gitu. Terlebih Susanti melihat sendiri, waktu aku pakai mobilmu, yang Lamborghini itu, pulang kerja minta dianterin segala. Ya gua nggak mau bro. Sebab cintanya itu nggak murni kayak dulu." Hahaha. Iwan tertawa lagi. Kenshin membalasnya, "Kalau gitu, lu tunggu Ririn aja Wan. Kalau ada jodohnya sama lu, pasti entar lu jadian. Lu tunggu aja waktunya Wan." Dan tak terasa, setelah pembicaraan itu, Kenshin dan Iwan sudah sampai di depan gang tempat masuk rumahnya Ririn. Kenshin pun bilang, "Sudah Wan, sampai sini aja Wan. Lu masuk sendiri. Kalau gua ikut mampir, entar bisa lama. Kaori telepon aja." Iwan pun menjawabnya, "Oke bro, gua tahu. Entar aku langsung ke sana." Dan Kenshin meninggalkan Iwan. Ia menuju ke rumahnya Kaori. Di lain tempat, di pagi ini juga, Sirena Larazati, pemilik usaha roti, yang kini ada di desa ayahnya. Ayahnya yang kemarin meninggal. Sirena, yang merasa sedih dalam hatinya. Ia pun terdiam menahan sendiri. Apalagi di tempat ini, tak ada teman yang bisa diajak bicara, kecuali teman lewat media sosial, yang mengirim-ngirim ucapan. Sirena pun nampak kesepian. Ia tak terbiasa berada di desa ini, apalagi dilihatnya Kenshin
yang juga tak ada kabar. Tak mengirim pesan pula, sekedar menanyakan keadaan, atau berucap bela sungkawa, untuk dirinya yang lagi berduka. Sirena jadi merasa makin sendiri saja, meski media sosialnya banyak teman yang menanyakan tentang keadaannya. Meskipun demikian, ia tetap saja merasa sepi, dan Rena pun berjalan-jalan, menghibur diri, berkeliling desa. Sementara itu, Kenshin kini tiba di rumahnya Kaori. Ia langsung disambut dengan Pak Henry. Pak Henry itu bicara, "Selamat pagi Tuan Muda, kok sudah sampai sini?" Kenshin menjawabnya, "Iya Pak, ini nanti akan pergi keluar kota, sekalian izin pula untuk mengajak Kaori." Pak Henry menyahutnya, "Tuan Muda pakai izin segala. Itu Kaori saja sudah menunggu dari tadi. Mari Tuan Muda, silahkan masuk ke dalam. Saya panggilkan Kaori." Di saat itu, Kenshin sebenarnya mau bicara ke Pak Henry tentang pesan mamanya, minggu ini akan ke sini untuk melamar Kaori. Namun Kenshin belum berani. Ia merasa segan sekali. Kenshin pun menunggu saja akan mengatakan ke Kaori dan Pak Henry yang di dalam. Beliau menuju ke dapur, menemui istrinya yang lagi memasak. Di situ pula ada Kaori dan pembantunya. Pak Henry tiba-tiba bilang ke istrinya, Pak Henry itu bicara, "Ma, cepat siapkan makanan pagi Ma. Juga minuman kopi. Itu anak laki-lakimu sudah datang ke sini." Mamanya Kaori pun menjawab, "Ayah bisa aja bicaranya. Emang kita punya anak laki-laki? Semenjak kapan ya?" Pak Henry pun membalas, "Loh, bukannya Mama sendiri yang pernah bilang gitu ke Mas Kenshin kemarin?" Istrinya pun langsung tersadar. Beliau jadi mengerti. Tersenyum pula. Kaori pun demikian. Langsung ia keluar, menemui Kenshin. Kaori lalu bilang, "Aa udah datang nih. Aku sampai khawatir lo tadi malam. Gara-gara mimpi buruk itu. Aku takut sekali." Kenshin menjawabnya, "Hanya mimpi aja Kaori. Nggak usah dibawa ke hati." Lalu Kaori bicara, "Oh ya kalau gitu, aku ambilin makanan dulu ya. Kamu mau minum apa Say? Kopi atau susu?" Kenshin menyahutnya, "Nggak usah Kaori. Kamu nggak usah repot gitu. Air putih aja nggak mengapa." Kaori membalasnya, "Repot apa sih Say? Sama aku sendiri. Kamu pakai segan segala." Mendengar bicaranya Kaori, Kenshin langsung bilang, "Oh ya Kaori, kamu duduk bentar ya. Aku mau bicara." Kaori pun lalu duduk lagi. Ia ada di depannya Kenshin. Kenshin kemudian bilang, "Oh ya Kaori, aku tadi disuruh Mama untuk bicara ke ayahmu. Tapi aku rada segan. Jadi kamu aja ya entar yang bilang ke ayahmu." Kaori bertanya, "Emang ada apa Say?" Kenshin menjawabnya, "Ini Kaori kata Mama, minggu ini akan ke sini. Ayah dan Mamaku akan melamar kamu. Maksudnya untukku. Gimana? Kamu mau nggak Kaori? Apa kamu udah siap?" Kaori menjawabnya dengan melihat Kenshin. Langsung saja ia berkata, dengan tersenyum Kaori bicara, "Ya maulah sayang. Kan aku udah bilang, udah siap sekali dengan kamu. Kalau gitu sekarang aja ya. Aku bilang ke ayah dan Mama." Kenshin pun bicara, "Tapi aku rada malu Kaori. Apa nggak baiknya entar malam aja? Saat aku nggak ada di sini." Kaori menjawabnya, "Kamu Say pakai malu-malu segala. Nggak ingat apa ya? Kalau tadi malam kirim pesan ke aku. Kamu ingin memelukku. Kalau nggak bisa tidur, apa kamu mau menundanya? Nggak ingin seperti itu." "Hahaha." Kaori tertawa. Kenshin menyahutnya, "Aduh Kaori, bicaranya pelan dikit gitu. Entar terdengar ayah kamu. Kan aku malu Kaori." Kaori hanya tersenyum. Ia pun masuk ke dalam untuk mengabarkan kalau hari Minggu nanti, ayah dan mamanya Kenshin akan datang ke sini untuk melamarnya. Pak Henry dan istrinya pun langsung senang mendengar itu. Mamanya Kaori bicara, "Ya udah Kaori, kamu bilang ke Mas Kenshin ya. Mama dan ayah sudah siap. Sudah siap pula punya cucu." Mamanya pun menggoda putrinya. Kaori nampak tersenyum. Bahagia sekali wajahnya. Dan ia pun keluar, bicara dengan Kenshin. Sedangkan si Iwan, yang di rumahnya Ririn, malah ditanya ibunya. Iwan pun gemetaran. Saat diberi pertanyaan, ibunya Ririn itu bilang, "Apa Mas Iwan ini sudah punya istri belum ya? Apa sudah berkeluarga?" Iwan pun mau menjawabnya. Namun Ririn yang bicara, "Mas Iwan masih sendiri Bu. Belum punya pacar, apalagi istri." Ririn pun tersenyum. Lalu ia bilang,
Kalau gitu sekarang aja ya Mas Iwan. Kita ke rumahnya Mbak Kaori. Iwan pun menjawabnya dengan mengiyakan. Dan berangkatlah mereka untuk ikut juga ke desanya Rena. Tak lama kemudian, sampailah Iwan dan Ririn di rumahnya Kaori. Kaori pun menyambutnya dengan senang sekali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.